Kami bersyukur karena kami boleh punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang memberikan tubuhnya sebagai jaminan supaya tubuh kami yang fana ini boleh mengalami tubuh Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, agar tubuh kami yang fana ini hilang kuasanya dan diganti dengan tubuh kekekalan. Kami berterima kasih untuk darah Yesus yang merupakan perjanjian baru yang dibuat bagi kami. Bahwa sesungguhnya barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Darah Yesus dimateraikan atas setiap kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Allah, menjadikan kami kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dalam ibadah Victory Life Community. Roh Kudus ada di rumah-rumah, Roh Kudus ada di tempat ini. Mari kami berdoa, Roh Kudus mengajarkan kami segala sesuatu yang tidak kami pahami dan tidak kami mengerti. Berfirmanlah kepada kami, ubahlah hidup kami, biarlah pikiran kami diubahkan untuk menjadi pikiran Kristus. Kami menaklukkan setiap pikiran kami di bawah pikiran Kristus dalam nama Yesus. Dan setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah dan penghulu-penghulu gelap yang telah siap untuk mengambil benih firman Allah sehingga tidak ditabur di dalam hidup kami dan tidak menghasilkan pertumbuhan dan tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami tolak kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan roh Allah yang hidup, yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam kehidupan persekutuan kami pada pagi hari ini, memberkati benih firman Tuhan untuk bertumbuh dalam kehidupan kami. Malaikat mengawal pemberitaan firman Tuhan dengan pedang yang bernyala-nyala dan yang menyambar-nyambar. Pewahyuan-pewahyuan yang baru dibukakan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk kami menempuh hidup kami di dunia yang sekarang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh masuk di dalam bulan Juli di minggu pertama hari ini 5 Juli 2020. Dan Tuhan yang setia dengan segala perkataan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan akan memberkati kita yang merenungkan firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, ketika kita memahami Alkitab atau untuk kita memahami Alkitab, maka ada 3 hal yang perlu kita terima, kita akui dan kita mengerti. Bahwa untuk memahami Alkitab, saudaraku, Alkitab ini bukanlah buku sejarah. Alkitab ini adalah firman Allah yang berupa logos yang ditulis untuk umatnya. Alkitab ini bukan sekedar buku sejarah biasa. Alkitab ini adalah firman Allah, sekali lagi saya katakan. Dan di dalam Alkitab ini ada bercerita, ada penulisan, ada penyampaian yang disampaikan tentang kerajaan, raja, dan anak-anaknya. Kita harus pahami hebatnya kerajaan Allah. Dia tidak punya rakyat, tetapi dia punya anak-anak. Saudara bisa bayangkan kerajaan yang isinya adalah putra-putri raja. Betapa hebat, betapa mulia, betapa agung dan dahsyatnya kerajaan itu. Sehingga 3 hal ini kita harus pahami, yaitu di dalam Alkitab ditulis tentang kerajaan, raja, dan anak-anaknya. Makanya kenapa selama Yesus melayani di bumi ini, Yesus selalu berbicara tentang Injil kerajaan Allah. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia memberitakan kepada murid-muridnya berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Itu berarti penting sekali untuk kita gereja Tuhan pahami tentang berita ini.
Alkitab mencatat kepada kita untuk kita boleh hidup berdasarkan firman yang dicatat. Nah, hari ini jemaat yang diberkati saudaraku, kita akan belajar tentang kerajaan yang ditulis di dalam Alkitab, kerajaan Allah. Reputasi Allah sebagai raja. Apa itu reputasi? Reputasi itu adalah perbuatan yang mendapat nama baik. Dan untuk mendapat reputasi itu ada suatu tenggang waktu. Tidak mungkin anak umur 5 tahun lalu ada orang bilang itu anak reputasi baik. Enggak ada. Sebuah perjalanan dengan suatu perbuatan untuk nama baik yang membuat orang berkata bahwa dia memiliki reputasi yang baik. Nah, Allah kita, Raja kita, dia punya reputasi tentang kesetiaan dan pertolongannya sudah terbukti kepada kita anak-anaknya. Sejak dalam perjanjian lama hingga saat ini, perjanjian baru hingga saat ini, pewahyuan-pewahyuan baru. Tak perlu diragukan sedikit pun tentang reputasi Raja kita, pemilik kerajaan Allah. Reputasinya sangat teruji, reputasinya sangat dapat diakui oleh siapapun di bawah langit ini. Maleakhi 1 ayat 11 kita baca bersama-sama. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Alkitab di dalam Maleakhi menggambarkan kepada kita sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Saudara, selama bumi ini ada, matahari terbit dan terbenam. Kalau kita di Asia ini matahari terbit, maka di Eropa, di Amerika itu matahari terbenam. Kalau kita yang ada di Eropa, di Amerika, di kulit hitam nih, Afrika, mereka punya matahari terbenam, maka kita di Asia punya matahari terbit. Berarti nama Tuhan yang besar memenuhi bumi ini selama bumi ini ada. Selama bumi ada, tidak ada berhentinya persembahan dan korban diberikan kepada nama Tuhan yang besar. Sebab kalau kita tidur di Amerika membawa persembahan korban kepada Tuhan. Kalau di Amerika tidur, di Asia membawa persembahan korban kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti korban persembahan, kebesaran dan reputasi nama Tuhan itu berhenti. Selama ada bumi, ada siang dan malam. Dan ada matahari selama ada bumi. Berarti selama ada bumi, reputasi nama Tuhan tidak perlu diragu. Reputasi nama Raja Kerajaan Allah tidak perlu diragukan. Kesetiaan dan kebaikan dan kasih-Nya sungguh sangat amat terbukti. Karena Dia Allah yang dipuji oleh segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi selama bumi ini ada, nama Tuhan dan reputasinya teruji. Kecuali tidak ada bumi lagi. Karena di sana, di bumi yang baru tidak ada matahari. Di bumi yang baru tidak ada siang dan malam. Saudaraku, selama kita masih hidup di bumi, mari kita membawa reputasi kebesaran nama Tuhan yang dipersembahkan, dibakar sebagai korban persembahan siang dan malam, matahari terbit dan matahari terbenam. Kita lihat Keluaran 20 ayat yang ke-7 berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, ini adalah hukum ketiga dari 10 hukum Taurat. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Sebab nama itu memiliki reputasi yang sungguh amat dahsyat dan sungguh amat luar biasa. Reputasinya dikenal
dari hukum-hukumnya. Reputasinya hebat, reputasinya dahsyat, reputasinya tidak perlu diragukan lagi. Saudaraku, amanat agung untuk membuat namanya dikenal. Jadi amanat agung itu tidak sekedar sebuah perintah biasa. Kalau lu suka lu kerjakan, kalau lu tidak suka lu tidak kerjakan. No, amanat agung hanya untuk kita putra putrinya dapat menceritakan raja kita, Bapa kita punya reputasi yang tidak dapat diragukan lagi. Karena itu amanat agung perlu diberitakan di semua sudut dunia sampai ke ujung-ujung bumi, supaya nama Tuhan dikenal. Jadikan semua bangsa muridku. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak memperkenalkan nama Tuhan yang hebat dan besar, dan tidak membawa mereka menjadi putra-putri kerajaan, kita akan bertanggung jawab kepada Bapa kita nantinya. Karena Dia tidak memerintahkan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi setiap kita yang sudah menerimanya menjadi anaknya wajib memberitakan reputasinya. Sebab Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, mengapa kita perlu amanat agung? Sebab orang perlu berseru kepada nama Tuhan. Dan bukan nama sembarang nama, bukan Tuhan sembarang Tuhan, tapi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata di bawah langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya ada keselamatan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang Roma 10 berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana orang bisa mengaku dan diselamatkan kalau mereka tidak pernah mendengar berita tentang keselamatan tersebut? Karena itu dimanapun kita berada, kita selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita fokus Victor Life Community. Engkau, kita dan saya dan saudara, kita diberi fokus Tuhan untuk menjadi gereja pemuridan, di mana kita mau saling memuridkan. Tetapi di dalam kita saling memuridkan, kita juga mesti melakukan perintah Bapa untuk memberitakan Injil, memberitakan reputasi nama Tuhan, supaya mereka yang berseru kepadanya diselamatkan. Dimanapun kita pergi, jangan lupa beritakan, karena ternyata ada banyak orang yang mengaku dia sudah Kristen, dia sudah beribadah, tapi dia tidak pernah tahu tentang bagaimana dia mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan. Haleluya, Tuhan sangat senang ketika kita menghormati namanya, karena namanya berhubungan dengan karakter dan reputasinya. Nama Tuhan berhubungan dengan karakter dan reputasinya. Ini dibawa oleh Raja Daud untuk menghidupi reputasi nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Mari kita lihat Mazmur 18 ayat 1 sampai 3. Ayat 2 berkata, ini pada ayat 1 itu berkata pada waktu Daud dikejar-kejar Saul. Dia berkata begini, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Reputasi nama Tuhan dikatakan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, itu karakternya. Kubu pertahananku, itu karakternya. Penyelamatku, itu karakternya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, reputasi nama Tuhan terletak pada karakternya. Daud membawa itu untuk diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Mazmur 18 ayat 1-3 ini, kita dapat membuatnya menjadi 8 makna. Dengan iman Daud boleh mempercayai Tuhan untuk apa yang dia hidupi. Tuhan dan reputasi namanya di bawah Daud dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan Tuhan itu merupakan fondasinya. Boleh keluarkan slide, Pak? Tuhan itu merupakan fondasinya. Dikatakan
diparafrasekan 8 nama itu adalah kekuatan, fondasi, tempat aman, air mancur, pembebas, Tuhan yang kuat, pembela dan tandu keselamatan. Apa yang Daud lakukan ini, apa yang kita dapat aplikasi dalam kehidupan modern ini? Contohnya saudara, jika saudara punya mobil perlu diperbaiki, maka tentu saudara akan mencari reputasi di sini adalah gelar seorang montir yang baik, bukan? Untuk saudara pergi memperbaiki mobil yang rusak. Saudara tidak pergi mencari dokter gigi untuk memperbaiki mobil saudara, bukan? Tapi saudara mencari reputasi gelar montir yang baik untuk memperbaiki mobil saudara. Demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Tuhan tunjukkan secara pribadi tentang karakternya di dalam saudara mengaplikasikan hidup sehari-hari. Pakailah reputasi itu, sebab Tuhan akan membela. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya harus mengikuti pelatihan kurikulum di Malaysia bersama beberapa orang guru, maka kami tidak membeli lebih perjalanan kami dengan tiket sesudah acara. Nanti kita bisa 2 hari dulu jalan-jalan di Malaysia baru kita pulang. Kita tidak begitu, karena kita pada saat itu bukan hari libur. Di bulan November itu belum hari libur dan kita harus menyiapkan ulangan-ulangan untuk anak-anak kita. Jadi kita tuh begitu cepat sekali ke Malaysia tuh ada waktu libur, tidak ada. Kita tidak ada, kecuali di Malaysia sendiri karena mereka punya tahun ajaran baru itu bulan Januari, sehingga bulan November itu mereka sudah selesai bagi rapot dan sudah libur. Jadi guru-guru bisa pelatihan kurikulum sambil refreshing, kalau kita tidak. Jadi kita membelinya, caranya adalah kita akan pulang pada sore hari dengan pesawat. Jadi kita di sana pelatihan itu Bapak Ibu mulai jam 8:30 sharp, tepat. Sampai jam 8 malam tepat, itu tidak ada istirahatnya. Jadi hanya istirahat 15 menit untuk makan siang dan 15 menit untuk minum sore. That's all, tidak ada. Begitu sangat padat. Jam 8 selesai, kita jalan pulang ke hotel, sampai hotel udah jam 9 dan toko-toko, mal-mal sudah tutup. Kita tidak akan bisa beli apa-apa. Nah, penutupan daripada acara kita itu baru selesai jam 8 malam. Lalu kita pulang. Besok kita akan kembali ke Indonesia, ke Kupang dengan pesawat jam 5 sore. Dan untuk pesawat jam 5 sore berarti perhitungan saya dengan teman-teman bahwa pagi kita masih bisa dong ke mall. Kan nanti jam 3 baru kita dari hotel pergi ke airport. Jadi kita check in memang. Saya check in memang. Terus pagi-pagi jam 8 habis kita sarapan. Di samping hotel kita cari taksi, tidak cari taksi, kita cari bus, lalu kita naik MRT, kita ke pusat kota belanja-belanja. Tapi ini jam 5 mau pulang saudara. Kita lupa kalau hari itu adalah hari Jumat. Dan kita lupa kalau hari Jumat itu di sana setengah hari langsung padat karena orang harus beribadah di masjid-masjid. Lalu sudah jam 12 saya bilang, cepat kita pulang karena kita kan mesti cepat-cepat kumpul rapikan koper dan kita harus check in dan kita harus segera ke airport. Begitu kita keluar dari toko, karena di dalam di toko itu sudah ada stasiun MRT, jadi kita nggak perlu keluar. Kita keluar dari toko, kita naik MRT, lalu kita turun ke stasiun bus. Dari bus itu baru kita bisa naik bus pergi ke tempat hotel kita. Nah, di stasiun bus itu, sepanjang jalan MRT itu kita lihat stuck, artinya tidak ada sama sekali jalan, artinya macet total. Saya sudah but-but. Tapi saya ingat, Tuhan adalah penolongku. Sampai di tempat bus,
Bus juga tidak ada, tunggu udah lama. Sedangkan ini sudah hampir 1:30, mana macet. Tapi saya ingat Tuhan adalah penolongku. Ya, Dia adalah pertolongan kita. Saudara, apa yang saya lakukan? Tuhan, Engkaulah penolong. Lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Ini Bita saksi hidup, Bita Alex Obaba, karena saya sama dia juga di situ. Tiba-tiba di dalam bus, di dalam stasiun bus, itu tidak mungkin lah di dalam stasiun bus ini di luar negeri, ini bukan terminal Kupang saudara, mobil pribadi bisa masuk. Ini di tengah-tengah stasiun bis itu hanya bus, tapi kok tiba-tiba ada mobil Mercy putih yang mewah masuk dalam situ, ada seorang pria ganteng gagah turun dari mobil datang ke saya. Lalu dia bilang, I will help you, saya mau menolong kamu bawa. Saya dan Bita ketawa, dia angkat, saya mau ngomong merinding saudara. Dia angkat tas kita, dia mau bawah. Saya bilang ini nyung begini gagah mobil begini mewah pakai angkat ketempun tas leh. Dia angkat belanjaan kita karena lumayan belanjanya, namanya orang Kupang tahu kalau pihak apalagi luar negeri ya oleh-oleh semua dapat nah. Jadi kita dia bawa, dia taruh di mobilnya, di itu dia punya bagasi, lalu dia setir, dia tidak ngomong apa-apa. Kita keluar dari stasiun bis ini, yang anehnya saudara, yang tadi kan kita lihat MRT ini macet total. Di mobil kita tuh jalannya lurus dan tidak ada mobil, cuman sebelah kiri dan sebelah kanan kita padat merayap. Langsung mobil itu bawa kita sampai ke hotel. Dia turun, kita turun, saya sama Bita turun. Dia bilang, you want some money? Dia bilang, kamu mau uang? Terus saya bilang, no, tidak. Ini aja udah luar biasa kamu tolong kita. Engkau sungguh luar biasa sudah tolong kita, mengucap syukur. Dia bilang, oke. Kamu mau kemana? Saya bilang, kami dari sini mau ke airport. Bagaimana mau diantar? Tidak. Kami sudah ada janjian dengan taksi yang akan jemput. Oke. Have a good trip. Dia bilang, Bu, lakukanlah perjalanan yang baik. Terima kasih. Dia angkat mobil terus dia jalan juga, kita sudah tidak tahu lagi mobil di mana. Saudara, Tuhan adalah penolong. Dalam kesulitan apapun, saudara pakai reputasi nama Tuhan untuk saudara alami itu Bapak. Oh Bapak Mama yang kekasih, saudara-saudariku yang kekasih, reputasi nama Tuhan tidak bisa diragukan. Dia sangat mampu menolong kita dalam situasi apapun karena reputasinya ada pada kita. Saya percaya kita ke Malaysia bukan untuk jalan-jalan, kita pergi untuk menyiapkan pendidikan yang terbaik. Karena itu reputasi pertolongan Tuhan sangat nyata bagi kita. Yang kedua dikatakan reputasi nama Tuhan dibuktikan dengan janji-janji yang dibuat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, reputasi nama Tuhan dibuktikan dengan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Paulus dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma karena dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi jemaat, bagi orang-orang yang bukan orang Israel atau orang asing. Dia menulis bahwa karena kamu, maka Israel mungkin disebut sebagai seteru Allah. Karena mereka menolak Injil, tetapi karena kamu menerimanya, lalu seolah-olah Israel itu seteru Allah. Tetapi, bayangkan Bapak Ibu garis bawahi kata di sini, tetapi itu penegasannya jelas. Suatu statement, pernyataan untuk dimengerti mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Bayangkan betapa reputasi Tuhan tidak diganggu gugat karena generasi yang tidak taat. Sekalipun generasi itu tidak taat, tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka reputasinya tetap ada. Ayat yang ke-29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah menyesal akan pilihannya kepada kita. Sekalipun di dalam perjalanan ini ada banyak sekali kesalahan yang kita buat.
Ada banyak sekali dosa yang menista reputasi namanya. Tapi sekali kelak dia pasti mengembalikan yang salah jalan kembali pulang kepada jalan yang benar. Karena reputasi namanya sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau reputasi namanya sudah ada dalam kehidupan kita, janjinya tidak bisa digugat. Sekalipun dia bilang, sekalipun kita melakukan hal-hal yang menyakiti, Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Karena itu saya encourage, apapun keadaan kita. Mungkin untuk istri-istri, suami yang sudah meninggalkan kita. Suami yang pergi berselingkuh, suami yang pergi untuk mempunyai pil lain atau will lain. Jangan saudara menyerah, jangan saudara takut. Karena reputasi nama Tuhan di mereka pasti Tuhan bawa pulang. Yang penting kita setia, kita taat, dan kita terus mendoakan. Istri-istri jangan takut. Suami-suami pun demikian, jangan takut. Apapun masalah yang dihadapi engkau di kantor, membuat engkau turun derajat, membuat engkau tidak dihormati, membuat engkau mungkin tidak disukai oleh kelompokmu. Ingat, ada reputasi kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Tuhan pasti membela. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Karena itu mari kita mau melihat bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Sekalipun generasi itu sudah ribuan tahun, tetapi janji kepada nenek moyangnya tetap dia perhatikan. Yehezkiel 20 ayat 44 berkata, dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku. Bayangkan, oleh karena namaku. Oleh karena namaku. Tidak mempermalukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Orang bertanya-tanya mengapa Tuhan begitu setia dengan Israel, padahal Israel menyangkal Tuhan. Kenapa Tuhan begitu setia kepada kita yang sudah melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan? Karena reputasi namanya tidak diragukan. Kalau manusia, saudara, mungkin bisa berbalik kembali. Dia bisa menarik pertolongannya kepada kita. Dia bisa menggagalkan pertolongannya kepada kita, tapi tidak Tuhan. Tuhan setia, dia tetap akan menjaga kita. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang menyakiti dia, kasih karunia-Nya tetap selamanya karena ada reputasi namanya. Yohanes 1 ayat 12 jelas sekali bahwa semua yang ketiga kesetiaan Allah terhadap janji kehidupan kekal berdasarkan iman dan namanya. Jadi janji Tuhan di dalam reputasi nama Tuhan berdasarkan iman dalam namanya. Reputasi nama Tuhan berdasarkan iman yang kita punya di dalam namanya. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan memperlihatkan kesetiaannya terhadap janji kehidupan yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ketika kita menjadi keluarga Allah, maka namanya telah menjadi nama kita. Ketika kita lahir baru, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka nama Allah, nama keluarga Allah menjadi nama kita. Itu mesti diperhatikan. Jadi kita lahir baru ini, kita punya nama Allah, nama keluarga Allah itu melekat dengan kita. Apalagi Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu kita ini bukan rakyat, kita ini di dalam kerajaan yang isinya adalah putra-putri raja. Wah, itu hebatnya luar biasa. Bagaimana kita menjadi putra-putri raja kalau kita tidak diangkat, diadopsi, diganti namanya? Bagaimana saya bisa menjadi anaknya Pak Jokowi, seorang presiden RI, kalau saya tidak pernah diambil Pak Jokowi, diganti nama saya menjadi Melce Jokowi?
maka saya tidak mungkin menjadi anak presiden dan tinggal menikmati di istana raja. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Maksudnya nama kita itu diganti dengan nama Allah. Nama Allah melekat dengan nama kita. Karena itu saudara lihat, orang manusia aja, anak-anak presiden aja ada pengawal. Tidak mungkin lah Kiai yang jalan-jalan ke mall gak ada pengawal. Gak mungkin. Dulu iya, waktu papanya belum presiden. Tapi sekarang pasti ada pengawal. Wong dia anak presiden. Saudara kita anak raja. Dalam kesulitan apapun kita punya pengawal. Saudara dengar tadi kesaksian saya betapa Tuhan itu luar biasa. Dia kirim. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita begitu takut dan gentar akan hidup ini? Seolah-olah reputasi nama Tuhan itu kecil, reputasi nama Tuhan itu tidak berarti. Oh no, saudara. Kita anak raja, kita punya reputasi nama Bapa di dalam kita. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Karena 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, saudara tahu nama yang ada di dalam hidup kita menunjukkan kualitas kita. Karena itu kualitas kita, maka kita menjadi saksi dari nama itu. Alkitab berkata, semua itu dituliskan kepada kamu supaya kamu tahu. Supaya Victory Life Community tahu, supaya kita tahu saudara, bahwa nama itu berkualitas banget di dalam hidup kita. Mari kita junjung nama itu. Jangan kita menganggap rendah nama itu. Karena nama itu hebat, nama itu luar biasa, nama itu adalah kualitas kita. Karena nama menunjukkan kualitas. Sekarang di Facebook ada rame-ramenya permainan game. Apa nama margamu? Lalu klik nama marga saya Vanggidai. Lalu dia akan kasih tahu itu adalah raja beginilah begitulah beginilah begitu. Wong di dunia aja mereka mengakui kualitas nama apa yang saudara emban, menunjukkan status dan kondisi saudara. Nah, tahukah kita punya nama sudah diganti dengan Melchia anak Allah, Marcel anak Allah, Oscar anak Allah, Evi anak Allah. Kan itu luar biasa saudara. Dan anak Allah itu punya hidup yang kekal. Saya bersaksi selalu bilang gini, lu tahu tidak? Jadi cara saya bersaksi kepada orang bahwa saya ini hidup kekal. Saya punya nama Allah, reputasi nama Allah di dalam hidup saya. Setiap kali saya berjumpa dengan siapa saja yang saya jumpai, saya bilang begini. Dengan orang yang belum saya pernah injili. Saya bilang gini, kamu tahu bahwa manusia itu tidak bisa mati? Dia kaget, ibu nih mau ada anak. Manusia itu mati dokter yang bilang karena darahnya berhenti mengalir dalam tubuhnya. Tapi manusia itu tidak mati. Kenapa? Karena manusia itu bukan makhluk hidup semata seperti kucing, anjing. Kucing, anjing itu dia makhluk hidup. Dia betul bertumbuh, beranak, kasih besar dia punya anak, kasih anak kerja. Kalau dia tukang mencuri, anak tukang mencuri. Kan kucing tukang ambil makanan toh. Sampai kasihan banyak kucing-kucing yatim piatu jalan di kota ini gak ada orang yang peduli. Karena mereka bilang mereka tidak suka kucing-kucing itu. Nah, kita bukan seperti makhluk hidup yang seperti binatang begitu. Kita ini makhluk hidup yang bukan biasa karena kita ini bukan sekedar makhluk hidup tapi kita ini makhluk roh.
yang tinggal di dalam tubuh, yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Kalau binatang tuh dia hanya punya jiwa aja. Tetapi kita ini punya roh. Jadi roh kita itu tidak bisa mati. Artinya saya bisa kelihatan di depan kamu hari ini karena saya tinggal di dalam tubuh yang kelihatan. Yang dari tanah sama dengan bumi ini tanah. Jadi sesuatu yang bisa kelihatan harus sesuai dengan bumi. Jadi kita bisa kelihatan, tapi kita ini sebenarnya tidak kelihatan. Kita tuh roh, dan roh itu tidak bisa mati kalau roh itu tidak lahir kembali. Saya cerita tentang Yohanes 3, lalu dia bilang, itu bagaimana caranya? Sudah mengaku Yesus, sini beta berdoa. Singkat, padat, jelas. Oh, saya bilang kalau roh kamu tidak dilahirkan kembali, Alkitab bilang tak usah masuk surga. Lihat aja tidak bisa, apalagi masuk. Wih, begitu kok? Iya, mari sudah, ayo doa. Langsung doa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa mudahnya kita memberitakan reputasi hidup kekal yang kita miliki kepada orang lain. Dan Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau semua ini dia angkat menjadi anaknya. Bukan saja saya dan saudara, lalu kau bilang Ferek, yang penting beta sudah masuk surga, beta sudah jadi anak Allah, lu biar di situ. Ingat, harta kita itu adalah jiwa-jiwa di surga. Karena itu semakin banyak kita bawa jiwa ke surga, sama dengan semakin banyak kita mengumpulkan harta di surga. Dan ngengat tidak merusaknya, pencuri tidak mencurinya, saudara. Nah, saudara yang kekasih, semua ini dituliskan tentang reputasi nama Tuhan. Ya, seperti banyak orang beriman, kita juga bergumul dan akhirnya kita dapat selesaikan. Karena apa? Nama Tuhan. Tadi saya bersaksi. Ya. Kesetiaan kita juga diuji ketika kita memilih Tuhan. Dengan apa? Dengan cara budaya kita, keluarga kita, rekan dan kelompok kita. Di mana kita berada, kesetiaan kita itu diuji. Banyak orang akan tidak setia ketika mereka mengalami persoalan. Mereka akan menyangkal. Mereka tidak setia. Padahal Alkitab berkata, Tuhan itu setia. Dan Tuhan bilang, banyak orang mengatakan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah mendapatkannya? Karena itu saudaraku, kesetiaan ditunjukkan ketika hal-hal buruk dan super buruk itu muncul. Apakah kita pahit dengan Tuhan? Kita tidak perlu pahit sebab segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, itu hanya satu, ujian. Untuk kita membuktikan bahwa reputasi kita sebagai anak Allah, nama Bapa kita yang ada pada kita tidak bisa dilunturkan oleh karena berbagai macam keburukan yang muncul di dalam kita. Tidak perlu pahit dengan Tuhan, saudara. Masa Tuhan itu tidak pernah buat salah dengan kita. Kita yang menuai apa yang kita tabur. Alkitab berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Atau saat kita dalam keadaan senang, apakah kita ingat Tuhan atau lupa Tuhan? Dulu masih susah, pokoknya berdoa siang malam minta pertolongan Tuhan. Begitu pertolongan Tuhan tiba, kita sudah lupa, kita pikir ini kekuatan kita, ini kehebatan kita, semua itu kita. Sampai kotong SMS ju, subaca ju, anggap sa, sonde terima. Kita sudah lupa semuanya. Saudara, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena itu saudara, kita tidak perlu lupa dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita ingat Tuhan? Kita harus bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong, saling menopang. Maka kita ingat Tuhan. Kotong sana bisa bilang, sudah ingat Tuhan yang beta ingat dan Tuhan, malu mau apa? Lu sana tahu, beta dan Tuhan. Tidak pernah akan bisa. Tuhan selalu memakai komunitas di mana kita berada. Ini saatnya Victor Life Community menunjukkan kesetiaan. Karena kita masih ibadah di rumah saja. Ada istilah belajar di rumah saja, kita IBR. Kalau di sana BDR, belajar di rumah saja. Kalau kita IBR, ibadah, IDR, ibadah di rumah saja.
Nah, disinilah akan tunjukkan kesetiaan kita. Apakah kita akan mengikuti siaran-siaran online yang juga ditawarkan dengan berbagai topik yang menarik dan berbagai hamba-hamba Tuhan yang menarik. Apakah kita masih setia bahwa enggak, saya berkomitmen untuk mengikuti di mana Tuhan lahirkan saya sebagai keluarga Allah, untuk melihat dan mendengar berita-berita yang Tuhan sedang bicara dan hidup di dalamnya, berjalan menempuhnya. Saudara Victory Life Community yang terkasih, ibadah kita online ini tidak akan diulang di YouTube. Nanti sebentar tidak akan direkam lagi atau terulang lagi. Jadi disinilah bukti kalau kita mau ikut-ikut saja. Jangan ibadah online kelihatannya 100 orang. Begitu sore naik sampai 400 orang. Tidak bisa, sekarang tidak lagi. Kita ibadah habis ini tidak ada lagi putar ulang. Jadi kita mau menunjukkan kesetiaan kita tentang komitmen kita dalam masa sukar yang sedang kita alami sekarang ini. Bagaimana reputasi kita sebagai keluarga yang Tuhan sudah tempatkan dan lahirkan di Victory Life Community. Apakah reputasi kita masih teruji atau tidak? Seorang sahabat sejati adalah sahabat yang ada saat dibutuhkan. Seorang yang menolong pada masa sukar adalah sahabat yang dapat diandalkan Tuhan. Alkitab berkata seorang saudara menarik kasih setiap waktu. Perhatikan, seorang saudara menaruh kasih setiap waktu. Jadi kalau hanya saudara aja ada kasih. Tapi dikatakan seorang sahabat menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi ketika kita dalam kesukaran, maka kita mesti menunjukkan kualitas kita sebagai sahabat-sahabat. Bagaimana kita saling menopang, saling mendukung, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang banyak ditawarkan dunia hari-hari ini. Oh haleluya, saudara yang diberkati Tuhan. Tindakan yang Tuhan buat dalam penebusannya yang membawa kita kepada kehidupan kekal, itu adalah sorotan dari nama baiknya, sorotan dari reputasinya. Reputasi Tuhan tidak diragukan lagi. Keluaran 9 ayat 16 berkata, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Sebabnya apa ya? Kan dia bilang, akan tetapi inilah sebabnya. Sebabnya apa? Kita lihat di sini, yakni supaya engkau memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Saudara, kita akan sangat rugi. Kita akan sangat rugi saudara kalau kita tidak memperlihatkan tentang kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi kalau kita memperlihatkan kekuatan nama Tuhan dalam hidup kita, maka ada kemasyuran nama Tuhan di seluruh bumi. Jadi Tuhan bilang bahwa itulah sebabnya kenapa Dia membiarkan kita hidup. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, karena kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi jangan takut. Anak-anak Tuhan akan kasih tahu kapan masa hidup kita selesai. Tuhan akan bicara kepada kita. Karena itu selama kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan memberi kita hidup, satu yang Tuhan mau, kita mesti memperlihatkan kekuatan nama Tuhan. Supaya dimanapun kita berada di dunia kita, di 7 dunia pengubah kehidupan masyarakat yang kita sehari-hari pergi dalam hidup kita untuk beraktivitas, di situ nama Tuhan dimasyurkan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mempertahankan nama baiknya bukan untuk pamer dan sombongkan diri, tapi untuk mengungkapkan siapa Tuhan melalui karya-karyanya supaya manusia memuliakan Dia. Saya percaya apa reputasi nama Tuhan yang ada pada saudara. Ketika reputasi nama Tuhan itu saudara pakai, ketika reputasi nama Tuhan itu saudara butuhkan, maka Tuhan akan membela namanya. Karena nama itu penting sekali.
Kalau kita memakai reputasi nama Tuhan dalam hidup kita, dalam 7 dunia di mana kita berada, dalam pendidikan tunas bangsa kita pakai reputasi nama Tuhan. Karena nama Tuhan dan reputasinya, Tuhan akan membela namanya. Saya percaya Victor Life Community dimanapun saudara berada. Karena engkau adalah anak Allah. Reputasi nama Tuhan sudah melekat kepadamu. Maka ingatlah di dalam kehidupanmu. Tuhan akan membela engkau. Bukan karena perbuatanmu. Tidak, tetapi karena reputasi namanya yang ada di dalam engkau. Amin. Tuhan memberkati kita semua.